Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuhan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam yang saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa belajar bahasa Arab bersama di taklim bahasa Arab. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga dan para sahabatnya. Tuhan sekalian dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali bersama taklim ini dengan bersama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan bersama membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang menemukan makna tasrif dalam surat Al-Fatihah. Bagi setiap diri seorang muslim, insya Allah Al-Fatihah adalah surat yang selalu kita baca di setiap surat kita. Tapi tanpa kita sadari, apakah kita memahami betul makna dari setiap kata dalam surat Al-Fatihah? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam taklim bahasa Arab ini, mempelajari surat Al-Fatihah dari sudut kata per kata yang bisa kita temukan dalam tasrif, istilahi maupun lugawi. Kita akan membedah kata per kata yang berasal dari sebuah kata kerja, menemukan kata dan tasrif dalam surat Al-Fatihah. Mari kita simak slide berikut ini. Apa tujuan dari target belajar kita pada kesempatan kali ini? Kita menentukan target belajar terlebih dahulu agar kita punya arahan apa nantinya yang harus kita dapatkan, harus kita capai dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mendapatkan gambaran cara menemukan kata dalam kamus. Mungkin sebagian kita berkendala bagaimana menemukan sebuah kata atau arti dari sebuah kamus Arab Indonesia, baik secara online maupun kamus secara fisik. Maka target belajar kali ini adalah kita mendapatkan gambaran cara menemukan kata dalam kamus. Salah satunya adalah kita terlebih dahulu harus menemukan asal katanya. Contoh, kata maktubun, asal katanya apa? Kataba. Maka kita harus menemukan terlebih dahulu asal kata dari maktubun, kataba. Maka jika mencari kata maktubun dalam kamus, maka kita akan kesulitan harus menemukan kata kataba. Kemudian target pembelajaran yang kedua adalah mendapatkan gambaran menggali makna dengan tasrif. Artinya apa? Banyak sekali turunan makna, turunan kata dalam bahasa Arab yang terbentuk dari tasrif istilahi. Ada 11 sifat yang sudah kita pelajari, dari mulai fi'il madhi, mudhari'. Nah, dengan pembahasan kali ini kita berharap bisa mendapatkan gambaran bagaimana perubahan turunan kata dari satu kata ke bentuk kata yang lain di tasrif istilahi. Kemudian target yang ketiga adalah memahami perubahan turunan bentuk sigot ke bentuk sigot yang lain, sudah kita jelaskan tadi. Contoh kataba, bentuk fi'il mudhari'nya yaktubu, masdarnya kitaba, isim fa'ilnya katibun, isim maf'ulnya maktubun. Itu adalah masing-masing sigot memiliki makna masing-masing. Maka dengan pembelajaran kali ini kita memahami makna turunan, perubahan turunan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kemudian tujuan yang keempat adalah bisa memahami surat Al-Fatihah secara lugawi, dengan harapan ketika kita sholat lebih bisa memahami makna dari setiap kata dalam surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Nah, ada 9 kata yang akan kita pelajari dalam surat Al-Fatihah ini, yang kita akan cari makna bentuk katanya dalam tasrif.
Yang pertama adalah alhamdu, ya. Kemudian malikun, ya. Maliki di sini kita dalam kembalikan kepada bentuk asalnya malikun. Kemudian na'budu. Yang keempat nasta'in. Kemudian yang kelima juga ya, ihdina siratal mustaqim. Kemudian al-mustaqim. Kemudian an'amta. Yang ke-8 al-maghdub. Kemudian ad-dallin. Semua kata yang akan kita temukan dalam pembahasan kali ini, ikhwas kalian perlu ketahui, semuanya itu berasal dari kata kerja. Maka kita akan bedah satu persatu setiap kata ini, bentuk turunannya, asal katanya apa, ya. Akan kita bedah satu persatu. Ya, ad-dallin yang terakhir. Cara menemukan makna kata dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab. Contoh tadi kita mau mencari alhamdu. Apa sih makna alhamdu saat ini kita belum tahu, ya. Maka ada beberapa cara untuk menemukannya dalam kamus, baik online maupun fisik dalam kamus bahasa Arab. Yang pertama adalah kita cari dulu kata dasarnya. Biasanya kata dasar dari sebuah kata itu terdiri dari 3 huruf. Maka alhamdu berasal dari kata hamada, ha mim dal. Maka boleh kita tulis di kamus hamada. Maka akan kita menemukan kata dasar terlebih dahulu. Contoh maktubun ini tertulis. Katanya pasti apa, ya? Asal katanya apa? Kita harus temukan dulu kataba, supaya kita mempermudah untuk menemukan maknanya. Kemudian yang kedua adalah makna yang sesuai. Setelah kita ketik hamada, maka akan keluar banyak makna. Nah, di sini kejelian kita, makna yang sesuai dengan konteks kalimatnya apa, kita harus sesuaikan. Nanti akan keluar banyak makna dari kata hamada. Kita harus memilih yang sesuai dengan konteks kalimatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bentuk sigot. Setelah kita tahu akar katanya hamada, hamidah yahmadu, ya akan ketemu hamidah yahmadu, asal kata kerjanya. Kemudian kita tasrif, bentuk sigotnya apa? Berarti ini kemungkinan isim, maka isim masdar hamidah yahmadu hamdan. Hamdan, perubahan dari hamdan menjadi alhamdu, ini adalah akar kata yang sama, sigot yang sama. Berarti alhamdu adalah isim masdar dari hamidah yahmadu. Nanti kita bahas satu persatu. Yang keempat adalah bentuk domir. Bentuk domirnya apa? Otomatis nanti ketika kita bertemu dengan kata kerja, otomatis akan berkaitan langsung dengan domirnya apa, sehingga harus disesuaikan dengan domir dalam tasrif lugawi yang kita bedah. Mari kita satu persatu, ya. Kata pertama adalah hamidah. Kita lihat di slide, ya, di samping saya ini bisa kita lihat hamidah alhamdu. Di sini kita akan menemukan kata hamidah yahmadu. Kita coba lihat, cek ya, langsung di file al-ma'ani. Langsung kita cek di al-ma'ani kamus. Oke. Kita cari yang bahasa Indonesia, bisa kita lihat di slide. Nah, kita contoh ketik hamidah yahmadu. Ya. Sebentar, kita cek dulu kamus al-ma'ani. Nah, kita coba satu kata pertama hamidah. Sebelumnya kita harus tambah bentuk Arabik kita dalam komputer kita dan dalam handphone kita untuk bisa memudahkan. Kemudian kita ketik hamada, kemudian cari. Kita langsung praktek. Kita akan menemukan, nah ini ada sedikit kesalahan. Nah, di sini lihat kata hamidah yahmadu.
Bisa kelihatan ikhwah ya. Kita coba lingkari. Nah, hamidah yahmadu. Berarti ini menunjukkan bahwa hamidah yahmadu berasal dari kata hamidah yahmadu yang artinya apa? Memuji, menyanjung, ya. Memuji dan menyanjung. Kemudian alhamdu ini bentuk apa? Kalau asal katanya adalah hamidah yahmadu, kita tasrif hamidah yahmadu hamdan, isim masdar. Maka bisa dipastikan alhamdu ini bentuk dari isim masdar. Kita lihat di tasrifnya. Lihat, hamidah yahmadu hamdan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun ihmad la tahmad mahmadun. Maka di sini masuk tergolong bab apa? Kasroh sama mimnya, ain fiilnya kasroh, ain fiil mudhari'nya fathah, maka kasroh fathin. Maka ikut bab keberapa? Fathu dhamir, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin. Maka bab keempat dari sulasi mujarrad. Ya, seperti itu. Kemudian kata yang kedua adalah kita lihat. Kata yang kedua adalah malikun. Nah, malikun ini kata berasal dari kata apa? Nah, kita cari. Kita cari di kamus malaka yamliku. Kita coba di kamus kita ketik malaka. Nah, kita lihat, ambil, klik, maka akan keluar. Nah, bisa kita lihat malaka yamliku. Nah, ini yang kedua. Bisa lihat ya, malaka yamliku. Nah, maka berarti malaka yamliku atau yang berarti adalah pemilik atau yang menguasai. Maka ini dalam bahasa Arab di surat Al-Fatihah ini itu adalah kata apa? Dari sigot isim fa'il. Malaka yamliku mulkan wa mamlakan fa huwa malikun wa dzaka mamlukun. Imlik la tamlik mamlakuna. Semua kata ini berasal dari kata malaka. Maka maliki yaumiddin itu berasal sigotnya apa? Isim fa'il, berasal kata malaka yamliku. Memiliki, menguasai, bisa istaula yang berarti bisa malikun, bisa juga artinya raja. Maka maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, maliki yaumiddin. Ini kita belum belajar harokat kedudukan setiap kata, masih belajar mentasrif kata dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kata yang ketiga adalah abada ya'budu. Nah, na'budu, iyyaka na'budu. Ya. Na'budu. Ini asal katanya apa? Kita temukan dulu asal kata kerjanya. 3 huruf abada. Nah, ya kan? Abada ya'budu. Jika kita mencari dalam kamus, kita akan menemukan bahwa asal kata na'budu itu adalah abada ya'budu. Dari bab yang pertama dari sulasi mujarrad, abada ya'budu abdan wa ma'badan fa huwa abidun wa dzaka ma'budun u'bud fa'budullah. Nah, kemudian abid, ana abid. Maka ana Abdullah, saya hamba Allah. Maka abdun, Abdullah hamba, itu berasal dari kata abada, isim masdar dari abada. Abada ya'budu abdan, Abdullah. Maka Abdullah hamba Allah berasal dari isim masdar dari kata abada. Ana abid, saya adalah seorang hamba. Ana abid, ana Abdullah, saya seorang hamba Allah. Dari ambil ubud fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka fa'budu, maka beribadalah, itu berasal dari isim fi'il amar dari abada ya'budu. Kemudian berikutnya, nah ini ada tasrif lugawi. Kita lihat ya'budu. Tadi kita bahas ya'budu ya. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu. Nah, kita lihat dia ta'budu, ta'budani, ya'budna, anta ta'budu, antuma ta'budani, antum ta'buduna, anti ta'budina, antuma ta'budani, antunna ta'budna, a'budu, na'budu. Maka
dalam kata na'budu di sini kita menemukan kata yang sesuai dari tasrif adalah di kata na'budu, yang artinya untuk nahnu, kita beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, ya kan? Seperti itu. Kemudian kata berikutnya adalah apa ya sekalian? Kita lihat. Nasta'in. Nasta'in ini kita harus jika kita mencari dalam kamus, kita akan menemukan bahwa nasta'in berasal dari ista'ana yasta'inu. Nah, kita lihat di sini dalam tasrif ista'ana yasta'inu sama seperti asal kata istighfar. Bab dari tasrif istighfar. Istighfar yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran fa wa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun. Istaghfir, memohonlah istighfar. Fastaghfiru, fastaghfir, istaghfir, la tastaghfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Nah, ini satu bab yang sama. Ista'ana yasta'inu isti'anatan wa musta'anan fa wa musta'inun wa dzaka musta'anun. Ista'in, fasta'inu bisabri was shalah. Itu fi'il amar dari ista'ana yasta'inu, memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka dengan kaidah tasrif ini kita akan menemukan banyak perubahan bentuk sehingga kita memahami dalam penggunaannya. Jika kita menemukan kata yang hampir mirip, asal kata yang sama, hampir bisa dipastikan maknanya tidak jauh berbeda dari asal katanya. Contoh, fasta'inu bisabri was shalah dalam Al-Quran, memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Fasta'inu ini asal katanya ista'ana yasta'inu, pasti oh ini fi'il amar ini. Fasta'inu, maka memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kita akan mudah menemukan makna dengan memahami menemukan akar kata dalam tasrif istilahi maupun lugawi. Kemudian ihdi, yang selanjutnya adalah kata ihdi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi ini berilah petunjuk pada kami. Asal katanya apa? Jika kita mencari dalam kamus, kita coba bersama, coba hada yahdi, ihdi. Lihat ikhwas sekalian, di sini akan kita menemukan hada yahdi, memandu, menunjukkan jalan. Ya hada yahdi hadian wa mahdan fa wa hadin wa dzaka mahdiyun. Ihdi la tahdi mahdan. Nah, kita maka berarti ini masuk ke bab yang keberapa? Nah, kita lihat hada yahdi hidayatan. Hidayah itu adalah bentuk masdar dari hada yahdi. Kamu semoga mendapatkan hidayah. Hidayah artinya apa? Ya hidayah. Berarti asal katanya apa? Ya, hada yahdi hidayatan wa mahdan fa wa hadin wa dzaka mahdiyun. Ihdi la tahdi mahdan ihdan. Maka Allahul hadi, Allah lah yang memberikan petunjuk. Allahul hadi. Maka jika kita menemukan ini Allahul hadi, berarti ya berasal dari kata yang sama. Ini sifatnya isim fa'il pasti. Berasal dari kata hada yahdi. Kemudian kata berikutnya adalah al-mustaqim. Mustaqim sama dengan ista'ana, istaghfaro. Jadi fungsi dari penambahan alif sin ta adalah memohon. Ya. Permohonan. Istaqoma yastaqimu, memohon untuk diberikan jalan yang lurus. Istaqoma yastaqimu, jalan yang lurus. Istaqoma yastaqimu istiqomatan wa mustaqoman bahwa mustaqimun lah. Ada yang katanya sesuai, mustaqimun isim fa'il, jalan yang lurus. Maka jalan yang mustaqim, mustaqimun kita menggunakan isim fa'il, berasal dari kata kerja istaqoma yastaqimu istiqomah. Semoga kamu istiqomah, diberikan jalan yang lurus. Istiqomah. Nah, maka istiqomah ini berasal dari kata yang sama. Istaqoma yastaqimu istiqomah. Pasti ini masdarnya dari istiqomah. Istaqoma yastaqimu, masdarnya istiqomah. Istaqim, fastaqimu fi shalah. Maka lurus, jalan yang lurus, maka rapatkan sholat. Sawu sufakum fastaqimu. Ada yang
sebagai yang seperti itu, maka itu pasti isim fi'il amar dari istaqoma yastaqimu. Berikutnya adalah kita lihat an'amta ini sigotnya apa? Af'ala dari jenis rubai, ya jenis rubai. An'ama yun'imu in aman wa mun'aman wa huwa mun'imun wa dzaka mun'amun. Ada yang namanya mun'im. Nah, mun'im yang zat yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. An'im la tun'im mun'amun. Nah, ini berasal dari kata an'ama. Kemudian kita tasrif menjadi an'amta, yang telah memberikan engkau nikmat. An'amta berasal dari na'imayan amu, dengan penambahan hamzah di awal, bentuk fi'il dari an'ama, ya, af'ala itu memberikan nikmat. Contoh karumayak rumu, mulia. Tapi jika saya tambahkan akroma yukrimu, saya memuliakan. Akrom tuka, saya memuliakan kamu. Kita lihat di bab berikut ini, kita lihat di e-booknya. Sebentar. Itu berasal dari kata, dari bab yang keberapa? Yuk kita lihat, cek berikut ini. Ya, di tasrif bagi dua, sulasi dan rubai. Maka an'ama yun'imu menjadi masuk kepada sulasi mazid biharfin. Sulasi 3 huruf na'imayan amu yang ketambahan 1 huruf. Lah, bisa lihat di sini, saya kasih note. An'ama yunimu masuk bab sini. Jadi dia masuk bab sulasi mazid biharfin. Sulasi 3 yang ketambahan 1 huruf. An'ama fa'ala menjadi af'ala. Dan yang sudah kita pelajari mujarrad itu ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domah domin, kasrotani. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata ghadiba, magdub, al-magdub, yang jalan yang tersesat, jalan yang dibenci. Al-magdub, jalan yang dibenci. Jika kita mencari dalam kamus, itu asal katanya apa? Ghadiba yaghdabu. Kita kesulitan untuk menemukan makna jika kita tidak mengetahui kata dasarnya. Boleh kita tebak di awal dalam mencari kamus. Dalam kamus biasanya akan keluar banyak makna. Kita harus sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Al-maghdub berasal dari kata ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu ghadban wa maghdaban fa wa ghadibun, ana ghadib, saya sedang marah. Wadaka maghdubun. Maka ini masuk kepada isim maf'ul. Isim maf'ul yang artinya dibenci. Kita hapus dulu. Wadaka maghdubun, yang dibenci, ya. Igdob, la tagdob. La tagdob walakal jannah. La tagdob berarti apa? Fi'il nahi. Karena ini ada sigotnya fi'il nahi. La tagdob walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga, dalam hadis. Maka la tagdob sigotnya apa? Bentuk turunannya apa? Fi'il nahi. Kata kerja larangan. Maka al-maghdub adalah isim maf'ul. Nah, kita lihat sini. Isim maf'ul, deretannya isim fa'il. Kemudian wadaka maf'ulun, wadaka maghdubun. Kemudian kata yang terakhir dolla yadillu waladhdallin. Dan juga bukan orang-orang yang tersesat, yang kau tersesat, ya. Waladhdallin berasal dari kata dolla yadillu. Dolla yadillu itu tersesat. Dolla yadillu dollan wa madillan fa huwa dallun. Maka waladhdallin adalah isim fa'il.
isim fa'il dari dolla yadillu, dolun. Karena jamak di sini masuk jamak mudzakkar salim, maka waladhdallin, orang banyak. Kalau dolun satu orang mufrad, maka untuk jamak mudzakkar salim, untuk mudzakkar waladhdallin, dolun. Nah, itu. Isim maf'ulnya madlulun, dilla la tadilla, madillun midallun. Nah, seperti itu. Maka jika kita simpulkan, kita temukan di sini. Nah, na'budu, alhamdu artinya pujian. Ini kesimpulannya. Rijeng juga lasrif. Kemudian isim masdar, ya, berasal dari kata hamida yahmadu. Ini maaf, kita perbaiki. Ya, hamida yahmadu. Masuk bab sulasi mujarrad karena fa'ila yaf'alu, kasru fathin, malikun yang memiliki atau raja. Sifatnya apa? Isim fa'il. Berasal dari kata malaka yamliku. Nah, malaka yamliku berarti fathu kasrin. Setelah fathu domain fathu kasrin, maka bab 2 dari sulasi mujarrad. Kemudian na'budu, kami menyembah. Bentuk dari fi'il mudhari untuk nahnu. Ya kan? Asal katanya apa? Abada ya'budu abdan, ana Abdullah. Maka Abdullah adalah isim masdar. Ubud, la ta'bud, fa'budu. Nah, maka itu juga fi'il amr dari yang abada ya'budu. Bab 1 sulasi mujarrad sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya nasta'inu, kami memohon pertolongan. Dari asal kata fi'il mudhari untuk dhamir nahnu. Ana asta'in, saya minta pertolongan. Nahnu nasta'in. Ya. Asal katanya ista'ana yasta'inu. Dari wazan istaf'ala yastaf'ilu. Ihdi, berilah petunjuk. Ini fi'il amr. Sigotnya berasal dari kata hada yahdi. Kemudian bab 2 sulasi mujarrad. Masuk ke bab 2 karena masuk di fathu kasrin ya. Hada yahdi. Al mustaqim, yang lurus. Ini isim fa'il juga bisa mempunyai fungsi sifat. Al mustaqim, ya. Al mahir itu juga bisa menjadi sifat. Berasal dari kata istaqoma yastaqimu, istiqomatan, wa mustaqoman wa mustaqimun. Maka ini bentukan dari isim fa'il. Bab sulasi mazid di salah satu ahrufin. Kemudian yang terakhir adalah an'amta engkau beri nikmat. Na'imayan amu, memberikan nikmat. An'amta, memberikan nikmat. An'amta fungsi dari wazan af'ala. Fi'il madi untuk dhamir anta. An'ama. Nanti kalau anta, an'amta, yang engkau telah berikan nikmat. Na'imayan amu, nikmat. Kalau an'ama, memberikan nikmat. Kemudian al-maghdub ini yang engkau benci. Biasanya fungsi dari isim maf'ul itu pasti ada dibenci, terlihat, di atau ter. Berasal dari kata ghadiba yaghdabu, bab 4 sulasi mujarrad. Kemudian ad-dhalin, yang tersesat. Nah, ini juga biasanya yang itu berasal dari isim fa'il. Fi'ilnya adalah dhalla yadillu. Masuk bab 2 sulasi mujarrad. Baik, luas sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah kata per kata dari surat Al-Fatihah dari sisi bahasa sesuai dengan yang kita pelajari di ilmu sharaf dari sudut ilmu tasrif, baik istilahi maupun lugawi. Jika kita kembalikan di fungsinya, maka di target belajar kita pada siang hari ini, maka pertama kita menemukan cara menemukan dalam kamus, ya, dari mulai menemukan asal katanya, kemudian bagaimana mencari dalam kamus, ya seperti bab ini ya, menemukan kata dasarnya, kemudian yang kedua makna yang sesuai kita cari sesuai dengan konteks kalimatnya, kemudian isi gotnya apa, jika itu tasrif istilahi, jika lugawi bentuk domirnya apa.
maka kita akan lebih mudah menemukan makna arti dalam kamus bahasa Arab, baik online maupun kamus secara fisik. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kali ini, dan kita lebih memahami surat Al-Fatihah dari sisi makna lugawi maupun makna secara tafsir ya. Baik teman sekalian yang berkenan Allah, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.